Akhir-akhir ini, publik dihebohkan oleh berbagai tanggapan bahkan kritik tajam terhadap pelaksanaan sidang kabinet yang tidak menempatkan posisi wakil presiden sesuai protokoler yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Salah satu kritik datang dari Prof. Denny Indrayana, figur yang konon kini bermukim di Australia setelah disangka melakukan tindak pidana korupsi. Lepas dari apapun yang ia kritisi, ada kontradiksi, yakni dugaan korupsi dilakukan oleh figur yang mengaku diri ahli hukum dan konstitusi. Semut di seberang pulau dijangkau mata, sementara gajah di pelupuk ia buta. Saya tidak ingin menanggapi kritik terlalu jauh mengenai masalah pelaksanaan sidang kabinet yang dimaksud. Hal utama yang ingin saya tanggapi adalah usulan Prof. Denny Indrayana kepada presiden untuk memecat atau melakukan impeachment terhadap wakil presiden. Sayang sekali, ahli konstitusi tidak memahami hal ihwal konfigurasi dan distribusi. Kewenangan impeach atau pemecatan diemban oleh DPR bersama MK dan MPR, bukannya presiden. Selain itu, Prof. Denny telah melakukan cherry picking atau tebang pilih dengan hanya menyampaikan sebagian fakta soal putusan 90 dan MK. Padahal, bila hendak jujur dan diungkap secara utuh, putusan 90 tersebut bukan putusan individual seorang ketua MK, melainkan putusan yang diambil secara kolektif dan kolegial oleh seluruh hakim MK. Sanksi etis juga tidak hanya dijatuhkan terhadap ketua MK, tetapi juga kepada seluruh hakim MK. Memang ada polemik etis, tetapi yang kita pegang adalah ketetapan yuridis bahwa putusan MK tidak hanya bersifat final and binding, tetapi juga erga omnes, berlaku untuk semua. Jangan lupa, asas res judicata pro veritate habetur, apa yang telah diputuskan oleh pengadilan harus dianggap benar. Kalau ngotot juga menyoal masalah etis, Prof. Denny Indrayana seharusnya secara terbuka dan jujur menyampaikan kebenaran sesuai fakta yang ada. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 604/J/2023 justru telah menyatakan Prof. Jimli selaku Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran etik, sementara harkat dan martabat Prof. Anwar Usman telah dikembalikan seperti semula. Artinya, kebenaran melalui putusan tersebut telah bicara untuk dirinya sendiri, bahwa tidak ada pelanggaran etik oleh Prof. Anwar Usman dalam perkara nomor 90. Maka berhenti mendengungkan istilah putusan inkonstitusional, anak haram konstitusi, mahkamah keluarga, dinasti politik, dan istilah lain yang bersifat propaganda dan provokatif, karena dapat bermuara pada perpecahan masyarakat bangsa. Pegang teguh prinsip Indonesia sebagai negara hukum, serta keadilan hukum sebagai panglima berbangsa dan bernegara. Jangan memprovokasi apalagi membohongi, bila semua demi secuil ambisi dan kepentingan pribadi.